Nama saya Fatisa Arden, junior staff yang sekarang berada di tim Avenger, yang mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara Tech Talk pada kesempatan kali ini. Nah, Tech Talk pada kesempatan kali ini saya bawakan dengan judul Why are Chatbot Annoying from Role Based to RAG. Nih, di sini kemungkinan besar mayoritas dari teman-teman semuanya itu sudah paham gitu alur pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya menceritakan terlebih dahulu asal-usul judul yang saya bawakan pada pagi hari ini. Eh, Pada hari Kamis kemarin, tanggal 9 April, yang bertepatan dengan workshop Design Thinking, pada jam 1 dini hari itu saya belum bisa tidur sama sekali. Karena saya juga merasakan gitu keresahan yang mungkin dirasakan oleh mayoritas calon pemateri TikTok, yaitu belum tahu materi apa yang akan saya bawakan selanjutnya. Nah, pada saat itu juga tiba-tiba ada notifikasi yang masuk ke handphone saya, di mana notifikasi itu kurang lebih berisi tentang uang sebesar 235.000 itu telah didebit dari rekening saya. Nah, waktu itu saya langsung panik dan coba untuk membuka aplikasi Livin yang kebetulan saya pakai mandiri untuk mencari tahu sebenarnya transaksi tadi itu berasal dari mana. Dan ternyata transaksi 235.000 itu berasal dari digunakan untuk membayar masa apa namanya? Masa subscription atau biaya langganan tahunan dari Crunchyroll. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum familiar dengan Crunchyroll, Crunchyroll sendiri itu aplikasi atau media streaming seperti Netflix, tetapi isinya itu khusus untuk anime. Nah, setelah saya tahu transaksi itu berasal dari sana, karena saya termasuk bisa dibilang kaum mendang-mending yang kurang ikhlas gitu, tiba-tiba uang saya itu terpotong dengan sendirinya. Saya mencoba untuk menghubungi customer service dari Crunchyroll itu sendiri. Nah, pada saat itu yang melayani pertama kali eh, tun- apa namanya permasalahan saya adalah dari bot mereka atau AI assistant mereka. Nah, alhamdulillahnya setelah menjalani beberapa proses, uang saya dapat kembali yang tidak sampai 1 jam saat saya pertama kali menghubungi mereka. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya gitu, kenapa judul yang saya bawakan tadi itu Why are chatbot annoying, bukan Why are chatbot helpful gitu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum itu, sebelum saya menghubungi chatbot Crunchyroll itu, sebelumnya saya juga pernah menghubungi salah satu customer service dari provider terbesar di Indonesia. Karena waktu itu saya juga sempat membeli layanan streaming HBO Max dari mereka, tetapi waktu itu saya tidak mendapatkan aktivasi untuk akun saya. Jadi saya coba untuk menghubungi customer service mereka yang kebetulan juga dilayani oleh chatbot. Nah, waktu itu saya menanyakan kenapa saya tidak mendapatkan SMS aktivasi HBO Max yang dapat teman-teman lihat ilustrasi interaksi saya di sebelah kanan layar yang warna merah. Nah, waktu itu mereka membalas dengan maaf Kak, titik 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 ini saya sensor, belum menemukan informasi yang spesifik mengenai kendala SMS aktivasi HBO Max yang Kakak alami. Nah, setelah itu saya ditawarin untuk eh, dibantu cek masalah jaringan seluler yang saya miliki. Nah, karena solusi saya masalah saya rasa belum mendapatkan solusi,
saya mencoba tanya lebih lanjut tentang informasi apa yang mereka punya. Nah, tetapi di sini saya kembali dibalas dengan jawaban template dari mereka, yaitu maaf Kak, bla 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 belum menemukan informasi yang sesuai dengan pertanyaan Kakak. Di sini saya mulai kesal dan langsung menutup aplikasi tersebut. Nah, berbeda dengan interaksi saya dengan customer service dari Crunchyroll, waktu itu saya menanyakan untuk pengajuan refund dan eh, dana saya sebesar 235.000 dan mereka menjelaskan dengan sangat clear dengan runtut hal apa aja yang perlu saya lakukan untuk menjalani proses tersebut. Nah, kenapa sih perbedaan antara chatbot A dan chatbot B itu bisa terjadi? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, perbedaan tersebut mungkin didasari oleh perbedaan arsitektur yang mereka gunakan. Di sini kita akan membahas terdapat 4 perbedaan arsitektur chatbot yang sekarang ini pernah terjadi gitu. Yang pertama adalah role based chatbot. Gimana sih role based chatbot itu bekerja? Nah, mereka bekerja dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pengembang mereka. Mungkin bisa dari aturan if else, decision tree, ataupun dari mencocokkan keyword-keyword tertentu gitu. Contoh aplikasi dari role based chatbot sendiri itu mungkin yang sering kita temui adalah saat mereka mengirimkan respon yang berisi list-list informasi apa saja yang mereka miliki, atau seperti ketik satu untuk titik-titik-titik atau ketik dua untuk hal yang lainnya. Nah, tetapi role based chatbot sendiri itu memiliki masalah yang pertama, tidak fleksibel sama sekali. Seperti yang kita tahu tadi, semisal informasi yang kita tanyakan itu tidak ada pada list mereka, maka mereka juga tidak bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah mereka tidak tahu bahasa yang mungkin bervariasi dari user-usernya. Karena antara kita dan mereka tuh ada sebuah language barrier jika mereka tidak diprogram untuk mengerti berbagai bahasa gitu. Jadi semisal role based chatbot A ini dibuat menggunakan bahasa Indonesia dan kita menanyakan sesuatu menggunakan bahasa Inggris, mungkin saja mereka tidak akan mengerti. Yang ketiga adalah terlalu sering mengulang-ulang jawaban. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa saya diberikan jawaban seperti jawaban template yang diulang dari awal hingga akhir, yang tidak membantu sama sekali. Untuk arsitektur kedua adalah AI chatbot. Nah, gimana sih AI chatbot itu bekerja? AI chatbot itu bisa kita samakan seperti NLP ataupun LLM sendiri, yaitu mereka diberikan berbagai macam data latihan yang bervariasi untuk bisa mengerti permasalahan yang akan mereka hadapi. Nah, mereka akan dari data-data tersebut mereka bisa menjawab pertanyaan dari user sesuai konteks dan mengeluarkan jawaban yang kita bisa bilang itu cukup natural. Nah, tetapi problemnya untuk model-model LLM sendiri itu mereka tidak tahu data-data terbaru yang keluar setelah mereka rilis gitu. Seperti contoh, semisal ada model chatbot LLM yang rilis pada tahun 2021 dan di tahun 2022 ada informasi terbaru seperti informasi MBG gitu. Saat kita menanyakan sesuatu tentang MBG kepada mereka, mereka tidak akan tahu apa itu MBG dan tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, karena ketidaktahuan itu, mereka bisa saja mengeluarkan jawaban yang bisa kita bilang itu cukup ngawur itu atau mereka itu sedang berhalusinasi.
Nah, selanjutnya adalah arsitektur AI plus RAG chatbot. Nah, di sini arsitektur ini yang akan kita bahas lebih dalam di slide-slide selanjutnya. Nah, gimana sih arsitektur RAG AI plus RAG ini bekerja? Nah, sama seperti AI chatbot biasa, tetapi yang menjadi pembeda adalah mereka diberikan sumber-sumber dari luar yang akan membantu mereka untuk menjawab pertanyaan dari user meskipun data-data tadi itu tidak ada di data latihan mereka. Jadi meskipun pertanyaan kita itu tidak ada di dalam data latih mereka, tetapi mereka masih memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan kita. Selanjutnya adalah agentic AI chatbot, di mana agentic AI ini sedang gembar-gembornya dikembangkan di zaman sekarang ini. Sama seperti AI chatbot sebelumnya, yang menjadi pembeda adalah mereka bisa mengerjakan sesuatu task secara otomatis menggunakan berbagai tools yang mereka miliki. Nah, di sini kita bisa tahu gitu, kenapa chatbot Crunchyroll dan chatbot YTTA tadi itu bisa memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Karena mungkin kita bisa asumsikan untuk chatbot Crunchyroll sendiri itu menggunakan arsitektur AI plus RAG dan yang satu itu menggunakan role based chatbot. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang RAG, dan RAG. Tetapi sebenarnya apa sih RAG itu dan kenapa RAG itu ada? RAG sendiri itu singkatan dari Retrieval Augmented Generation, di mana RAG itu adalah sebuah proses kita menghubungkan suatu LLM dengan data atau resource dari luar data latih mereka. Nah, apa sih kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk mengatasi beberapa masalah dari LLM yang telah kita bahas tadi, yaitu yang pertama, mereka tidak tahu data terbaru atau tidak real time. Yang kedua, mereka tidak tahu data internal suatu user atau perusahaan. Dan yang ketiga, mereka bisa berhalusinasi. Nah, analogi yang mungkin pas yang bisa kita gambarkan untuk LLM sendiri adalah closed book exam, di mana waktu kita menjalani ujian, tetapi kita tidak boleh untuk mengakses berbagai sumber dari luar seperti buku gitu. Jadi waktu semisal kita tidak tahu jawaban dari pertanyaan kita di depan kita, maka kita hanya bisa mengandalkan kepercayaan ataupun otak kita di mana semisal kita memang benar-benar tidak tahu, kita hanya bisa mengarang jawaban gitu. Selanjutnya untuk LLM plus RAG sendiri dapat kita ibaratkan dengan open book exam, di mana saat kita dihadapkan dengan soal-soal yang mungkin kita tidak tahu, kita masih bisa membuka atau mencari informasi dari luar yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, selanjutnya kita mungkin akan membahas ke dalam masalah teknis arsitektur RAG sendiri, bagaimana RAG bekerja. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa RAG itu menghubungkan LM dengan sumber dari luar. Kita akan membahas tersebut dari bagian sebelah sini terlebih dahulu. Nah, eksternal dokumen ini atau contohnya seperti gambar, video, atau beberapa file PDF itu akan masuk ke dalam proses yang dinamakan chunking, di mana chunking sendiri itu memecah-mecah berbagai dokumen yang jumlahnya banyak dan besar menjadi beberapa dokumen yang lebih kecil. Apa sih tujuan chunking itu sendiri? Kita tahu bahwa LLM itu memiliki konteks window atau batasan token limitasi yang dapat kita gunakan. Jadi dokumen yang besar itu jika masuk langsung jadi satu ke dalam LLM itu tidak bisa dilakukan.
Nah, maka dari itu dokumen tadi itu harus dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Dan tujuan chunking itu sendiri itu untuk mempercepat proses kerja LLM sendiri karena konteksnya tidak terlalu besar. Nah, setelah eksternal dokumen ini masuk ke dalam proses chunking, mereka akan diproses lebih lanjut oleh embedding model, di mana teks-teks tadi akan diubah menjadi vektor-vektor angka yang dapat dikomputasikan lebih lanjut oleh komputer. Dan vektor angka tadi itu akan disimpan ke dalam vektor database. Nah, setelah kita bahas alur dari eksternal dokumen, kita pindah ke user. Semisal user menanyakan sesuatu, pertanyaan tersebut akan masuk kembali ke dalam embedding model, di mana pertanyaan tadi akan diubah ke dalam vektor angka dan akan dimasukkan ke dalam atau diquerykan ke dalam vektor database, di mana proses tadi itu digunakan untuk mencari informasi-informasi yang mungkin relevan dengan pertanyaan user. Dan proses tadi bisa kita sebut dengan nama retrieval. Nah, setelah informasi yang relevan itu ditemukan, dia akan ditambahkan ke dalam konteks yang nantinya akan dikirimkan kepada LLM, di mana proses tadi itu bisa kita sebut dengan nama augment atau penambahan. Setelah konteks itu terbentuk yang berisi informasi relevan dan prompt, akan dikirim ke dalam LLM dan LLM bisa mengenerate suatu respon dari pertanyaan user tadi. Nah, mungkin ini adalah gambaran sederhana dari proses atau bagaimana cara RAG itu bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang main komponen yang membentuk RAG itu sendiri. Yang pertama adalah embedding model, yang kedua adalah vector database, yang ketiga retrieval, dan yang keempat adalah LLM. Untuk embedding model sendiri, embedding model adalah proses mengubah teks dari dokumen tadi menjadi bentuk vektor angka. Contohnya semisal ada kalimat ijazah asli di sini, dia akan diubah menjadi vektor angka. Contohnya sebagai berikut. Nah, apa sih kegunaan embedding model sendiri? Embedding model ini nantinya akan berguna untuk similarity search. Dan embedding model sendiri itu bisa mengcapture semantic meaning atau dia bisa tahu dalam tanda kutip tahu arti dari kalimat tersebut. Contohnya di sini ada tiga buah kalimat, yaitu tiga buah kata. Yang pertama ada lupa password, kedua reset password, dan yang ketiga sistem informasi. Semisal kita gambarkan bidang koordinat di sini, kata dengan makna yang sama akan saling berdekatan satu sama lain. Dan kata yang memiliki makna berbeda akan berjauhan. Contohnya lupa password dan reset password ini memiliki arti yang mungkin hampir mirip. Makanya di bidang koordinat mereka akan berada di berdekatan di suatu titik tertentu gitu. Dan untuk sistem informasi sendiri yang tidak ada hubungannya dengan lupa password dan reset password akan berada jauh dari kata-kata tadi. Itu yang dimaksud embedding model dapat mengcapture semantic meaning. Selanjutnya kita akan membahas vektor database. Apa sih vektor database itu? Seperti yang dinamakan yaitu database. Dia adalah tempat untuk menyimpan vektor-vektor angka yang tadi telah diproses atau dihasilkan oleh embedding model. Eh, beberapa Semua vektor tadi akan disimpan ke dalam vektor database dan yang akan digunakan untuk similarity search atau mencari informasi atau kata-kata yang mirip. Nah, contohnya di sini, semisal ada query yang isinya itu castle, waktu dimasukkan ke dalam vektor database sendiri, query castle ini akan berada atau berdekatan dengan
beberapa kata yang memiliki makna atau hubungan yang mirip. Seperti query castle ini akan berdekatan dengan kata king, queens, dan prince. Nah, karena mereka ini masih dalam satu kesatuan yang sama yaitu tentang sebuah kerajaan gitu. Tapi akan berbeda jauh dengan makna kata dari farmer dan crops yang mungkin berada di bidang pertanian. Selanjutnya adalah proses retrieval. Apa sih proses retrieval itu sendiri? Proses retrieval adalah proses di mana kita mencari informasi yang relevan dari vektor database tadi. Nah, query akan masuk ke dalam vektor database dan sistem akan mengambil beberapa kata yang memiliki makna yang sesuai. Kata-kata tadi akan di ranking dari yang dari yang paling mirip ke yang paling beda gitu. Nah, kata-kata tadi akan di ranking dan dipilih beberapa kata dari yang mungkin relevan dari pertanyaan yang telah diajukan oleh user. Contohnya di sini yang relevan adalah reset password dan change password. Nah, setelah eh, kata atau informasi ini diambil, mereka akan dikirimkan kepada LLM untuk menjadi konteks tambahan. Selanjutnya adalah LLM atau Large Language Model, di mana seperti yang kita tahu sendiri, LLM menerima konteks dari sistem yang berisi informasi yang relevan dari sistem RAG, dan mereka akan menghasilkan jawaban sesuai konteks yang dimiliki mereka untuk diberikan kepada user itu sendiri. Selanjutnya, apakah ada cara lain gitu selain menggunakan RAG, tetapi untuk membangun chatbot yang masih bisa membantu user dan tidak mengulangi jawaban template? Dan jawabannya itu ada, yaitu menggunakan fine tune. Di mana fine tune itu sendiri adalah proses melatih ulang model LLM untuk menghadapi masalah yang lebih spesifik atau menggunakan data yang spesifik. Nah, antara kedua metode RAG dan fine tune sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk RAG sendiri itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah RAG itu murah. Kenapa murah? Karena kita hanya perlu menyiapkan berbagai data yang kita butuhkan untuk kita injek langsung ke dalam model LLM tanpa melatih ulang model tersebut. Yang kedua, up to date, di mana informasi tadi itu bisa kita ubah-ubah sesuka hati kita dan model akan menyesuaikannya. Dan yang ketiga adalah tidak butuh proses training ulang. Seperti yang kita tahu tadi, kita hanya perlu memasukkan data yang kita butuhkan ke dalam model agar model bisa menjawab. Tetapi ada beberapa kelemahan dari RAG itu sendiri. Yang pertama adalah sistem RAG ini cukup kompleks karena proses-proses tadi itu harus dibuat agar model bisa membantu atau menyelesaikan masalah dari user. Dan yang kedua adalah RAG sendiri itu sangat bergantung ke proses retrieval, di mana semisal proses retrieval itu memiliki kualitas yang buruk atau tidak bisa memberikan informasi yang relevan dari pertanyaan user tadi, maka model juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari user. Yang kedua adalah fine tune, di mana fine tune sendiri itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, model yang telah di fine tuning akan terasa lebih konsisten karena mereka dilatih ulang menggunakan data yang lebih spesifik yang akan mereka hadapi ke depannya. Yang kedua adalah mereka sangat baik jika ditugaskan untuk hal-hal yang sangat spesifik gitu. Contohnya mungkin chatbot kesehatan. Semisal mereka dilatih dilatih eh, dilatih lagi untuk mengerti
masalah-masalah tentang kesehatan dan membuang informasi yang tidak berguna seperti informasi lain yang sudah mereka miliki, mereka akan lebih baik dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang ketiga adalah mereka tidak ketergantungan dengan proses retrieval. Karena tadi mereka sudah dilatih ulang dan informasi tadi itu sudah ditanamkan langsung ke dalam model. Tetapi ada beberapa kelemahan dari proses fine-tune itu sendiri. Yang pertama adalah proses fine-tune itu dinilai mahal karena kita perlu meluangkan waktu untuk melatih ulang model dan mencari beberapa parameter atau settingan tertentu yang bisa membuat akurasi mereka itu cukup baik. Yang kedua adalah less flexible, di mana model yang di fine tune ini tidak bisa menyesuaikan perubahan. Berbeda dengan RAG tadi yang kita hanya cukup mengganti data-data yang kita masukkan ke dalam model. Nah, di sini di fine tune sendiri itu semisal ada perubahan data, kita juga harus melakukan proses training ulang. Oleh karena itu, fine tune sendiri itu kurang fleksibel. Dan yang ketiga tadi adalah model ini itu perlu dilatih ulang dan disesuaikan untuk kebutuhan yang lebih lanjut. Nah, untuk proses fine tune sendiri itu tidak akan kita bahas di sesi kali ini. Nah, mungkin tadi adalah beberapa pembahasan yang dapat kita bahas untuk sesi kali ini.